Jadi saya sarankan kepada kalian semua, jika yang sudah tanda tangan 6 bulan tadi, jangan dulu membuat gerakan tambahan. Itu bisa menggagalkan kalian untuk menuju tahap kontrak permanen. Maka dari itu di sini saya gambarkan sedikit tentang karyawan permanen dan juga karyawan kontrak. Dan keuntungan yang didapatkan oleh karyawan permanen ini, dia tidak perlu khawatir lagi dengan asesmen. Maka disitulah kalau kita yang bertahan lama di PT IWIP, kita bisa mencairkan BPJS ketenaga kerjaan kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya selalu berharap teman-teman semua yang berada dalam video saya ini dalam kondisi yang sehat, diberikan kemudahan, diberikan rahmat, rezeki, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Amin. Dan sekarang kita berada di awal bulan yang baik, yaitu Januari 2023. Semoga saja apa yang kita cita-citakan dari tahun 2022 dan di 2023 ini, kita semua akan dikabulkan apa yang sudah menjadi planning kita nanti. Amin. Kita bahas tentang masalah kontrak di PT IWIP. Di kontrak 6 bulan pertama, saya tentu akan membagikan informasinya, dan kontrak permanen pun saya akan membagikan informasi kepada teman-teman semua. Sebelumnya juga bagi teman-teman semua yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe ke channel YouTube saya agar saya lebih berkembang lagi ke depan. Saya bisa tetap membagikan informasi-informasi yang terdapat di PT IWIP dan juga informasi lowongan pekerjaan yang terdapat di Maluku Utara. Ketika kita bekerja, otomatis yang pertama kita akan mengetahui status kita dulu nih. Apakah kita ini hanya statusnya sebagai karyawan kontrak ataukah karyawan permanen? Karena di IWIP ini ada karyawan kontrak dan juga ada karyawan yang permanen. Apa-apa saja untuk syarat menuju permanen itu, maka saya akan berikan informasinya kepada teman-teman semua hari ini. Jadi di sini jika teman-teman yang sudah lolos MCU, sudah lolos psikotes, sudah lolos K3 dan P2D, terakhir teman-teman akan melakukan kontrak pertama di PT IWIP. Kontrak tersebut, status teman-teman itu sudah diakui oleh PT IWIP sebagai karyawannya. Walaupun teman-teman semua ini masih dalam status percobaan 6 bulan pertama. Apa-apa saja 6 bulan ini untuk kita bisa mencapai nanti 3 bulan lagi. 3 bulan yang saya maksudkan di sini adalah menuju permanen. Karena di PT IWIP ini hanya diberikan waktu 9 bulan saja untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman mampu melewati 9 bulan tersebut, maka teman-teman sudah diakui sebagai karyawan permanen. Apa saja yang bisa menggagalkan teman-teman menuju 3 bulan langsung permanen di PT IWIP? Jadi di sini saya harapkan kepada kalian semua yang sudah melakukan tanda tangan kontrak 6 bulan pertama itu, kalian harus berjuang keras, menunjukkan yang terbaik agar kalian itu akan diakui lagi dalam tahap asesmen kalian semua. Kerja, rajin, tidak pernah ada izin dan lain-lain sebagainya, maka tidak perlu khawatir dengan asesmen kalian semua. Karena nanti ada penilaian dari pengawas Indonesia maupun pengawas dari Cina sendiri. Jadi saya rasa teman-teman semua ini, pengawas Indonesia maupun Cina ini sangat profesional dalam menilai. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman jika teman-teman ini tidak pernah ada pelanggaran. Jadi pelanggaran di sini yang saya maksudkan, ada pelanggaran-pelanggaran ringan yang mungkin bisa menyebabkan teman-teman ini tidak bisa lanjut lagi. Karena pada awal teman-teman kontrak itu, teman-teman harus baca dulu. Teman-teman itu hanya dikontrak 6 bulan. Kalau kalian itu mampu melewati tahap 6 bulan tersebut, maka nanti akan diarahkan lagi untuk melalui tahap 3 bulan lagi. Setelah kalian mampu melewati 3 bulan itu, maka status kalian itu sudah permanen di PT IWIP.
Jadi saya sarankan kepada kalian semua, jika yang sudah tanda tangan 6 bulan tadi, ketika berada di divisi kalian semua, jangan dulu membuat gerakan tambahan. Karena hal-hal yang kecil itu bisa menggagalkan kalian untuk menuju tahap kontrak permanen. Saya kasih contoh, hal-hal yang bisa membatalkan kontrak permanen kalian adalah SP1, SP2, SP3, SPT. Dan saya rasa kalian sebelum tanda tangan kontrak itu kalian perlu membaca dulu. Membaca semua isi dari kontrak tersebut biar kalian itu paham. Karena jika terlambat di divisi kalian, setiap kali briefing kalian terlambat, maka kalian akan disangsi. Jadi sanksi pertama mungkin hanya SPL, surat peringatan lisan. Berikutnya lagi, kalau terlambat, bahkan ada izin dan mangkir, maka kalian akan diberikan sanksi SP1. Lanjut lagi SP2, lanjut lagi SP3. Dari situ PT IWIP melihat, atau pengawas Indonesia dan juga Cina melihat, Anda tidak bisa memenuhi kriteria yang mereka minta, maka putuslah sudah harapannya. Jadi saya kasih bocoran sedikit, kunci untuk mendapatkan asesmen lanjut lagi 3 bulan sebelum menuju permanen ini adalah menjaga absensi teman-teman semua. Maka dari itu di sini saya gambarkan sedikit tentang karyawan permanen dan juga karyawan kontrak. Kalau karyawan kontrak tadi status kalian itu masih dalam tahap percobaan, dan jika karyawan yang sudah bisa melalui 3 tahap tadi atau 3 bulan kontrak berikut, maka kalian itu sudah permanen. Dan keuntungan yang didapatkan oleh karyawan permanen ini, dia tidak perlu khawatir lagi dengan asesmen, karena sudah tidak ada lagi asesmen untuk dia. Yang dia tahu adalah bekerja setiap hari, karena dia sudah menjadi karyawan tetap atau karyawan permanen itu di PT Indonesia Wedabay Industrial Park. Keuntungan yang bisa didapatkan di luar dari PT IWIP adalah jika teman-teman yang sudah memiliki kontrak permanen ini, teman-teman itu sudah merasa dipermudah. Jika teman-teman ada niat untuk kredit dan lain-lain sebagainya, teman-teman itu sudah dipermudah dengan catatan teman-teman harus mengurus surat keterangan bekerja teman-teman di Tanjung Uli. Agar nanti jika teman-teman yang mau melakukan kredit elektronik dan sepeda motor lain-lain sebagainya, itu sangat mudah. Karena dari pihak leasing bisa melihat bahwa Anda itu benar-benar karyawan tetap di PT IWIP seperti itu. Jadi itulah kemudahan yang sudah saya berikan kepada teman-teman semua dalam akses informasinya. Jika teman-teman juga yang akan melakukan kredit perbankan juga, saya rasa ini sangat dipermudah juga dengan surat keterangan bekerja teman-teman semua. Dan batas usia kita bekerja di sini memang cukup lama. Batas usia kita untuk pensiun itu nanti di usia 56 tahun. Maka disitulah kalau kita yang bertahan lama di PT IWIP, kita bisa mencairkan BPJS ketenaga kerjaan kita nanti kalau kita sudah pensiun dari PT IWIP. Dan nanti informasi BPJS ketenaga kerjaan ini saya akan bahas di video saya yang berikut. Kenapa BPJS ketenaga kerjaan itu dipotong. Dan apa nanti manfaat yang kita dapatkan dari BPJS ketenaga kerjaan itu. So pastinya jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara subscribe. Nanti saya akan bagikan informasi tentang BPJS ketenaga kerjaan ini dan manfaatnya apa yang kita dapatkan dari BPJS ketenaga kerjaan. Sampai di sini video saya. See you next time. Thank you for watching and sampai jumpa. Bye bye.